Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arjuna Aditya Saputra. Saya di sini dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan epidemiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pes dan leptospirosis. Yang pertama, pes. Penyakit pes atau yang juga dikenal dengan istilah plague atau sampar merupakan infeksi bakteri serius yang umumnya ditularkan melalui gigitan kutu. Bakteri yang menyebabkan pes yakni Yersinia pestis, umumnya ditemukan di hewan mamalia kecil seperti tikus serta kutu-kutu yang berada di tubuhnya. Manusia yang tertular penyakit ini melalui gigitan kutu yang terinfeksi, kontak langsung dengan cairan terkontaminasi bakteri, serta menghirup udara terkontaminasi bakteri. Penyakit sampar termasuk kondisi yang sangat serius dan menimbulkan gejala yang parah pada penderitanya, terutama pada pes jenis septicemic. Perkembangan pun relatif cepat dan dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyakit pes. Penyakit pes adalah kondisi yang dapat dibagi menjadi 3, yakni bubonic plague, yang berikutnya pneumonic, dan septicemic. Pembagian ini berdasarkan pada penularan dan bagian tubuh yang terserang. Yang pertama, bubonic plague. Jenis penyakit pes yang paling umum adalah bubonic plague. Kondisi ini biasanya terjadi ketika Anda tergigit kutu atau tikus yang terinfeksi bakteri Y. pestis. Pada kasus yang sangat jarang terjadi, Anda juga mungkin dapat tertular penyakit ini dari penderita lain. Bubonic plague menyerang sistem limfatik, yaitu salah satu bagian sistem kekebalan tubuh. Hal ini menyebabkan terjadinya peradangan pada kelenjar getah bening. Apabila tidak diobati, pes jenis ini dapat berpindah ke darah, menyebabkan septicemic plague atau paru-paru, mengakibatkan pneumonic plague. Yang berikutnya, pneumonic plague. Apabila bakteri berhasil menyebar atau pertama kali masuk ke dalam paru-paru, kondisi tersebut dinamakan dengan penyakit pneumonic plague. Penularan bakteri biasanya terjadi ketika seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi bakteri. Pneumonic plague adalah satu-satunya jenis pes yang ditularkan antara manusia. Namun, kondisi ini biasanya juga bisa saja terjadi setelah sebelumnya mengalami pes jenis bubonic atau pneumonic. Yang berikutnya, septicemic plague. Saat bakteri masuk ke dalam aliran darah dan berkembang biak, kondisi ini dinamakan septicemic plague. Orang yang mengalami jenis pes ini akan mengalami perubahan warna kulit di bagian jari tangan, kaki, dan hidung. Sama seperti jenis bubonic, pes jenis septicemic juga dapat terjadi akibat gigitan kutu atau tikus yang terinfeksi. Berikutnya, gejala. Tanda-tanda dan gejala yang ditunjukkan pada masing-masing pasien penyakit umumnya bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan jenisnya. Yang pertama, bubonic plague. Pada kasus bubonic ini, gejala-gejalanya akan muncul 2-5 hari setelah terinfeksi bakteri. Berikut gejala-gejala yang mungkin muncul. Yang pertama, demam dan menggigil. Yang kedua, merasa tidak enak, sakit kepala,
nyeri otot kejang-kejang, pembengkakan kelenjar getah bening yang biasanya ditemukan di pangkal paha, namun juga dapat terjadi pada ketiak atau leher, paling sering pada area terinfeksi. Yang kedua, pneumonic plague. Gejala pada pes jenis pneumonic akan tampak 1-4 hari setelah terpapar bakteri. Penderita akan menunjukkan tanda-tanda dan gejala seperti berikut. Yang pertama, batuk parah, kesulitan bernapas dan sakit pada dada saat bernapas dalam-dalam, demam, dahak yang berbusa, dan berdarah. Yang berikutnya, septicemic plague. Jenis ini adalah yang paling berbahaya. Kondisi ini dapat menyebabkan kematian sebelum gejala-gejala muncul. Berikutnya adalah gejala yang mungkin muncul. Yang pertama, sakit perut. Yang kedua, perdarahan akibat masalah pembekuan darah. Yang ketiga, diare. Keempat, demam dan mual-mual. Berikutnya, faktor resiko. PES adalah penyakit yang dapat terjadi hampir semua orang, terlepas dari kelompok usia dan golongan ras. Namun, terdapat beberapa faktor yang meningkatkan resiko seseorang untuk menderita penyakit PES ini. Terdapat beberapa faktor yang membuat Anda lebih berisiko terinfeksi bakteri Yersinia pestis. Yang pertama, faktor usia. Meskipun infeksi bakteri Y. pestis dapat terjadi pada hampir setiap orang, penyakit ini lebih banyak ditemukan pada pasien berusia 20 ke bawah. Yang berikutnya, tempat tinggal. Kasus penyakit PES yang paling banyak ditemukan di negara-negara berkembang yang berada di kawasan Asia atau Afrika. Hal ini didukung dengan faktor bahwa negara-negara tersebut memiliki sistem sanitasi yang baik. Selain itu, populasi penduduk di negara-negara berkembang cenderung terlalu banyak, sehingga sulit untuk menjaga kebersihan lingkungan. Populasi hewan penggerak seperti tikus pun dapat meningkat. Yang berikutnya, faktor pekerjaan. Dokter hewan, asistennya, serta penjaga kebun binatang memiliki risiko yang cukup tinggi untuk terinfeksi penyakit ini. Hal ini disebabkan mereka sering berinteraksi dengan hewan secara langsung. Selain itu, orang-orang yang sering bekerja di luar ruangan juga memiliki risiko yang cukup tinggi untuk terkena infeksi bakteri ini, terutama jika bekerja di lingkungan yang kotor. Yang berikutnya, faktor hobi. Jika Anda memiliki hobi berkegiatan di tempat terbuka seperti camping, panjat tebing, atau hiking, kemungkinan Anda untuk terinfeksi melalui gigitan kutu jauh lebih besar. Selain itu, apabila Anda memiliki hobi memelihara hewan yang mudah terkena kutu atau Anda tidak menanggulangi kondisi tersebut, risiko Anda untuk terinfeksi akan lebih tinggi. Berikut pencegahan penyakit PES. Yang pertama, menjaga rumah agar terbebas dari hewan penggerak. Anda dapat melakukan pencegahan rutin, menutupi lubang apapun yang terdapat di rumah, serta memasang racun atau jebakan tikus. Yang kedua, menggunakan sarung tangan. Ini karena tangan Anda jauh lebih mudah terpapar oleh infeksi, bakteri, dan gigitan hewan. Yang ketiga, menggunakan penangkal kutu. Gunakan obat penangkal kutu jika Anda harus beraktivitas di luar ruangan, seperti kegiatan camping, hiking, atau bekerja di luar ruangan. Yang keempat, batasi kontak fisik dengan hewan liar.
sebisa mungkin. Hindari kontak fisik dengan hewan liar, terutama hewan-hewan penggerak. Yang kelima, menjaga kebersihan hewan peliharaan Anda. Bersihkan kutu dari hewan peliharaan dengan menggunakan produk anti kutu. Jika hewan peliharaan Anda sakit, segera kunjungi dokter hewan. Berikutnya, penyakit leptospirosis. Leptospirosis adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri terbentuk spiral yang disebut dengan Leptospira interrogans. Bakteri ini terkandung di dalam air kencing, darah atau jaringan dari hewan penggerak. Bakteri Leptospira interrogans dapat dibawa oleh binatang dan mereka dapat menularkan bakteri tersebut melalui urin atau darah mereka. Penyakit ini sangat jarang menular antara satu orang yang terinfeksi dengan orang lain. Leptospirosis adalah penyakit yang umum terjadi dan dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Namun, penyakit ini lebih banyak ditemukan di negara-negara beriklim dan tropis, seperti Kepulauan Karibia, Kepulauan Pasifik, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara. Gejala leptospirosis yang pertama, demam tinggi, sakit kepala, menggigil, nyeri otot, muntah, kulit dan mata kuning. Waktu antara seseorang terpapar bakteri dan jatuh sakit adalah 2 sampai hingga 4 minggu. Gejala leptospirosis dapat dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pertama. Pada fase pertama, tanda-tanda dan gejala muncul selama 5 hingga 7 hari. Fase ini dimulai secara mendadak dengan gejala-gejala yang meliputi demam tinggi, muntah, diare, mata merah, nyeri, ruam, panas dingin, sakit kepala. Fase yang kedua, setelah melalui fase pertama, fase kedua dari penyakit ini akan muncul 1 atau 2 minggu kemudian. Fase kedua leptospirosis disebut juga dengan penyakit Weil. Ketika fase kedua muncul, penyakit menjadi lebih parah. Kondisi yang dapat terjadi pada fase kedua ini, yang pertama, demam kuning, menguning di kulit atau di mata, gatal ginjal, detak jantung tidak teratur, masalah paru-paru, meningkatkan peradangan selaput otak, mata merah. Tergantung orang yang terkena, gejala yang ditunjukkan oleh fase parah leptospirosis adalah hati, ginjal, dan jantung. Berikutnya, faktor risiko. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan Anda terkena penyakit leptospirosis. Yang pertama, tinggal di daerah iklim sedang hingga tropis, memiliki pekerjaan berhubungan dengan hewan seperti peternak, dokter hewan, penjaga kebun binatang, tukang daging, dan lain-lain. Memiliki pekerjaan yang melibatkan aktivitas di luar ruangan atau kontak dengan air seperti bekerja saluran pipa, penambang, tentara militer, peternak ikan, pembersih septic tank, pekerja konstruksi bangunan, dan petani. Melakukan aktivitas air seperti berenang, berselancar, snorkeling, diving, berlayar, atau mendayung. Berikut adalah pencegahan leptospirosis. Yang pertama, perubahan gaya hidup dapat membantu Anda mencegah leptospirosis. Vaksin untuk binatang. Yang berikut, pencegahan leptospirosis. Perubahan gaya hidup dapat membantu Anda mencegah leptospirosis. Yang pertama, vaksin untuk binatang. Namun, vaksin ini hanya dapat melindungi dari beberapa bakteri leptospirosis tertentu dan tidak memberikan kekebalan jangka panjang. Lindungi diri Anda sendiri dari risiko infeksi dengan mengenakan alat pelindung seperti sepatu tahan air, kacamata googles, sarung tangan.
Hindari genangan air dan air dari aliran pertanian dan minimalkan kontaminasi binatang pada makanan atau sampah. Siapkan sanitasi dan cara mengendalikan tikus dengan benar untuk membantu mencegah penyebaran bakteri Leptospira. Mungkin itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan yang menonton. Sekian dan terima kasih.